Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karimatul Akidah NIM 2318110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi dan peranan dalam kehidupan manusia. Di dalam bioteknologi peranan dalam kehidupan manusia itu kita bagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pengertian bioteknologi, terus kita bagi juga menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan yang satunya bioteknologi modern. Bioteknologi itu juga memiliki beberapa dampak, ada dampak positif, juga ada dampak negatif, juga ada penerapan dan pengembangan pada bioteknologi. Selamat menyaksikan. Pengertian bioteknologi. Kata bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Perkembangan bioteknologi dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia yang lebih kompleks seperti pembuatan alkohol. Nah, di dalam ini banyak materi, banyak pengertian menurut para ahli. Nah, juga bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Ada juga yang berdasarkan terminologi, yaitu bio memiliki pengertian agen hayati atau living things yang meliputi organisme, yaitu bakteri, jamur, kapas. Ada juga jaringan atau sel, yaitu kultur sel tumbuhan atau hewan, dan komponen subselulernya. Sedangkan teknonya memiliki pengertian teknik atau rekayasa, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan rancang bangun, misalnya untuk rancang bangun suatu bioreaktor. Cakupan teknik ini di sini sangat luas, antaranya teknik industri. Yang selanjutnya ada pengertian bioteknologi, yaitu suatu teknologi yang memanfaatkan organisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Ball et al., bioteknologi merupakan penerapan asas-asas sains ilmu pengetahuan alam dan rekayasa teknologi untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan aktivitas jasad hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, menurut OECD, bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. Menurut Primrose, secara lebih sederhana, bioteknologi merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya seperti enzim.
Yang selanjutnya ada bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya jamur dan bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Salah satu contoh produk pangan bioteknologi konvensional adalah tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik lain. Misalnya, singkong difermentasi menjadi tape dengan menggunakan hamir, yaitu suatu jenis jamur yang ada pada ragi, yang terdapat pada ragi yang dicampur saat proses pembuatan tape. Di dalam bioteknologi konvensional dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, ada bidang makanan atau minuman, yaitu ada yogurt, merupakan hasil fermentasi susu menggunakan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang kedua ada keju, yaitu keju merupakan produk yang dibuat air susu yang diasamkan dengan memanfaatkan bakteri asam laknat, misalnya Lactobacillus shastei dan Streptococcus thermophilus. Yang ketiga ada mentega, yaitu produk yang dibuat dari krim susu dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus taclis. Yang keempat ada tempe, yaitu produk yang dibuat dari kedelai dengan bantuan ragi. Tempe berupa jamur Rhizopus oligosporus. Terus Rhizopus stolonifer dan Rhizopus oryzae. Yang kelima ada oncom merah, merupakan produk yang dibuat dari ampas tahu dengan bantuan jamur Neurospora sasa. Sementara itu, oncom hitam dibuat bungkil kacang tanah dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Yang keenam ada nata de coco, yaitu produk yang memiliki tekstur kenyal menyerupai gel dan berwarna putih transparan. Nata de coco dibuat dari air kelapa dengan memanfaatkan bakteri Acetobacter psilinum. Yang ketujuh yang terakhir ada kecap, merupakan produk berupa cairan berwarna hitam pekat yang rasanya manis atau asin. Kecap dibuat dari kedelai hitam dengan memanfaatkan jamur Aspergillus wendti dan Aspergillus soyae. Yang kedua ada bidang pertanian. Bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah kultur jaringan. Kultur artinya
pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah, dindingnya tipis, belum mempunyai penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh, dan vakuolnya kecil. Selanjutnya ada pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan variabel unggul. Yang ketiga itu ada hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Termasuk juga bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genting, pasir kali, batu, kerikil, spons, sabun kelapa, arang kayu, dan sebagainya. Yang ketiga ada bidang industri, yaitu penerapan bioteknologi konvensional di bidang industri, diantaranya teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi ini juga melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepas langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang keempat ada bidang pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pengobatan, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang terakhir ada bidang peternakan. Bioteknologi tradisional di bidang peternakan, misalnya pada domba Ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim lebih banyak. Yang selanjutnya ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Penerapan bioteknologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan, misalnya ternak unggul hasil manipulasi genetik, buah tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama, tanaman jagung dan kapas
resisten terhadap serangan penyakit tertentu. Hormoni insulin yang dihasilkan oleh E. coli. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli telah mulai lagi mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Ciri-ciri penggunaan mikroorganisme yaitu sebagai penggunaan mikroorganisme agen, pemanfaatan rekayasa genetika, produk hormone, enzim, antibiotik, gas metahana, dan lain-lain, serta didukung oleh bidang ilmu lain seperti biokimia dan teknik kimia. Contoh penggunaan mikroorganisme dalam biotik modern antara lain 1. Metanogenik, menghasilkan metana. Yang kedua, Aspergillus niger, menghasilkan amilase dan lipase. Yang ketiga ada Thiobacillus peroxidans, mengekstrak logam dari bijinya. Yang keempat ada Bacillus thuringiensis, menghasilkan biosentisida. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi bioteknologi modern telah menggunakan berbagai peralatan canggih dan telah menggunakan rekayasa genetika, penanganan polusi, penciptaan sumber energi, dan sebagainya. Selain itu, bioteknologi modern sudah digunakan dalam keadaan steril. Produksi yang dihasilkan lebih berkualitas dan menghasilkan produk dalam skala besar. Beberapa produk yang dibuat menggunakan bioteknologi modern yaitu yang pertama, antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri dan jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme lain. Yang kedua, ada interferon, merupakan zat kimia yang dihasilkan tubuh berbagai respon terhadap infeksi virus. Yang ketiga ada vaksin, merupakan bakteri atau virus yang dilemahkan sifat patogenitasnya dan dimasukkan ke tubuh untuk membentuk antibodi sehingga seseorang memperoleh kekebalan tubuh. Bioteknologi berperan dalam menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Beberapa dampak positif dari perkembangan bioteknologi hingga saat ini antara lain yang pertama, meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Misalnya, tanaman transgenik tebal hama. Yang kedua ada meningkatkan produk-produk baik yang kualitas maupun kuantitas pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan dengan temuan bibit unggul. Yang ketiga ada meningkatkan nilai tambah makanan, pengolahan bahan makanan tertentu seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan keju. Yang keempat ada membantu proses pemurnian logam dari bijinya.
pada pertambangan logam, biohidrometalurgi. Yang kelima, ada membantu manusia mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan seperti bakteri pemakan plastik dan paraftin, bakteri penghasil bahan plastik biodegradabel. Yang keenam, ada membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi, misalnya bioetanol dan biogas. Yang ketujuh, ada membantu dunia kedokteran dan medis mengatasi penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit kelainan genetis dengan terapi gen, hormon insulin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan vaksin. Yang kedelapan, ada mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah dengan teknologi transplantasi nukleus. Hewan dan tumbuhan langka bisa dilestarikan. Selain pada organisme yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia dapat menyebabkan alergi apabila dikonsumsi. Yang kedua, hilangnya plasma nutfah. Makhluk hidup dapat hilang akibat
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas ataupun yang lainnya. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di lain hari. Terima kasih.